Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah. Laka ya Rasulullah wa li jami'i man ittaba'a dinaka ya Habiballah haqiqatan min ladun Adam ila yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan min ila hadratis Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limuhabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lisalamatina fid dini wad dunya wal akhirah liqadai duyunina liqadai hajatina min hawajid dunya wal akhirah لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة أجسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا باطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض الأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sekarang akan melanjutkan kajian tentang hubungan hierarkis antara Allah, laki-laki dan perempuan. Kenapa kok Allah laki-laki terus perempuan? Karena yang terpenting dari isi alam raya ini adalah manusia. Manusia sebagai khalifah, sebagai perpanjangan dari tangan Allah Ta'ala di dalam mengelola kehidupan. Jadi inti dari kehidupan itu yaitu manusia sebagai pelaku sejarah, sebagai pengendali sejarah. Yang lain-lain itu ditundukkan kepada manusia dalam rangka memakmurkan adanya kehidupan ini. Oke. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrari wa afadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kama nazalat, dan sebagaimana turun al-mar'atu, siapa seorang perempuan, andarajatir rajuli, dari derajat seorang laki-laki, biqaulihi, dengan firman Allah Ta'ala, walirrijali alaihinna darajah, walirrijali, ialah bagi kaum laki-laki, alaihinna, atas itu kaum perempuan, darajatun, adapun derajat. Nah, nazalal makhluk ala surati, turun al makhluk, apa itu makhluk? Laki-laki itu ala surati, atas rupa, andarojati man, dari derajatnya Tuhan, ansya'a, yang menumbuhkan itu manhu, kepada itu makhluk, ala suratihi, atas rupanya itu man, makaunihi, beserta adanya itu makhluk, ala surati, ialah
atas rupanya itu man alias Tuhan. Jadi ya, laki-laki itu memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Itu di dalam nada dasar penciptaan mereka. Walir rijali alaihinna darajah. Jadi para lelaki itu memiliki derajat di atas kaum perempuan. Kenapa? Karena penciptaan perempuan itu dari laki-laki. Jadi ibaratnya perempuan itu hanyalah merupakan bagian dari laki-laki. Nah, tidak mungkin bagian itu lebih mulia ketimbang asal usul atau keseluruhan. Nggak mungkin, orang cuma bagian. Ya, yang bagian. Nah, demikian pula ya, ketika Allah Ta'ala memberikan rupa kepada laki-laki, maka disebabkan rupa itu, laki-laki itu turun derajatnya dibandingkan yang memberikan rupa itu sendiri. Yang memberikan rupa, ya Allah. Jadi ya, kalau perempuan karena berasal usul dari laki-laki, maka derajatnya di bawah laki-laki. Nah, sementara laki-laki yang memiliki rupa dan rupa itu berasal usul dari Tuhan, maka laki-laki ini jauh lebih rendah derajatnya ketimbang yang menciptakan rupa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi asal usul rupa, ya Allah. Jadi ya, asal usul rupa itu tanpa rupa loh. Jadi hebat ya. Asal usul ruang dari tanpa ruang. Asal usul waktu dari tanpa waktu. Asal usul eksistensi dari non eksistensi. Jadi hebat Allah Ta'ala itu ya. Jadi diciptakan ruang muncul dari tanpa ruang, diciptakan waktu muncul dari tanpa waktu, diciptakan eksistensi dari non eksistensi. Hebat, hebat. Jadi ya, karena itu kita bisa langsung mengambil adanya keterhubungan kepada Allah Ta'ala. Bisa langsung dalam konteks seperti ini. Jadi dari mana rupa kita, baik rupa lahir maupun rupa batin ya. Yang memiliki keserupaan itu rupa batin. Nah, baik rupa lahir maupun rupa batin dari Allah yang tanpa rupa. Dari Allah yang tanpa rupa. Jadi berarti apa? Allah yang tanpa rupa itu mengandung segala macam rupa dalam dirinya. Kemudian kalau Allah berkehendak, diejawantahkan itu rupa-rupa itu, dikeluarkan agar menjadi kenyataan. Jadi siapa yang telah mengeluarkan kita dari dalam diri Allah Ta'ala? Allah Ta'ala itu sendiri. Kita dikeluarkan melalui sejumlah proses. Kalau Allah Ta'ala berkehendak tanpa proses yang biologis juga bisa. Seperti penciptaan Nabi Adam. Seperti penciptaan Nabi Isa. Jadi kalau Allah Ta'ala berkehendak pakai proses, kalau Allah Ta'ala berkehendak juga tidak usah pakai proses. Jadi karena itu pandanglah alam raya ini ya. Alam raya ini semula dikandung oleh Allah Ta'ala sebagai ide, sebagai gambaran. Lantas direalisasikan menjadi seonggok besar seperti ini. Lantas setelah itu ya, rasakanlah kemahaagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ya, apa kita tidak tergetar? Sebesar-besarnya seperti ini hanyalah seperti sebutir debu di hadapan kemahaannya. Hanya seperti sebutir debu. Bagaimana mungkin hati kita tidak terngungun-ngungun di hadapan kemahaan hadiratnya itu. Fabitilkal darajati allati tamayyaza biha anhu. Fabitilkal darajati, maka dengan adanya derajat itu, derajatnya Allah Ta'ala yang tanpa rupa dibandingkan pengejawantahannya yang pakai rupa.
allati tamayyaza yang menjadi berbeda itu Allah biha dengan itu derajat anhu dari makhluk. Biha dengan adanya derajat itu karena ada itu Allah ghaniyan ialah maha kaya tidak membutuhkan anil alamin terhadap semesta alam. Jadi ya karena derajat Allah Ta'ala itu jauh lebih tinggi dibandingkan bayang-bayangnya sendiri, maka dapat dipastikan Allah itu ghaniyun anil alamin. Allah itu tidak butuh seluruh anasir alam raya. Allah tidak bergantung kepada seluruh partikel alam raya. Tidak bergantung. Jangan ngantuk. Allah tidak bergantung kepada seluruh partikel alam raya. Ghaniyun anil alamin. Allah tidak butuh apapun, termasuk sembah sujud manusia, termasuk keimanan dan kepatuhan manusia. Tidak butuh apapun. Itu yang disebut dengan ghaniyun anil alamin. Jadi ya, ternyata apa? Pewadagan ya, atau pembentukan rupa itu ya, itu secara otomatis menjadikan pemilik rupa itu berada di bawah yang tanpa rupa. Berada di bawah yang tanpa rupa. Yang tanpa rupa itu Allah. Karena apa? Karena yang berupa rupa itu berasal usul dari yang tanpa rupa. Sama, karena perempuan itu berasal usul penciptanya dari laki-laki, maka derajat perempuan di bawah laki-laki. Di bawah laki-laki. Wa fa'ilan awalan. Dan yang tanpa rupa itu Allah Ta'ala itu fa'ilan, pelaku. Awalan pertama kali. Jadi ya, pelaku pertama kali. Dengan adanya kudrah iradah, dengan adanya kehendaknya itu untuk menciptakan, untuk merealisasikan alam raya ini ya, itu pelaku pertama kali itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ya ada dua versi ya. Ada yang mengatakan bahwa Allah itu menciptakan alam raya. Ada yang menyatakan bahwa Allah itu mengucap alam raya. Bukankah dengan ucapan hadratnya kun, kemudian fayakun? Jadi Allah tidak menciptakan tapi mengucap. Nah, itu ya, itu dari asal usulnya. Tapi dari proses dari tidak ada menjadi ada bisa juga disebut menciptakan. Menciptakan. Jadi kita itu diucap oleh Allah Ta'ala, muncul kita lewat ribuan proses. Jadi kalau Allah berkehendak, Allah menempuh adanya iradah dirinya sendiri itu lewat proses-proses. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa menghendaki apapun tanpa proses. Jadi kun fayakunnya Allah Ta'ala itu ada dua. Ada yang pakai proses, ada yang tanpa proses. Jadi nggak bisa ditanyakan misalnya, kalau Allah Ta'ala bisa kun fayakun, kenapa kok menciptakan langit dan bumi sampai 6 hari? Bukankah itu bertele-tele? Oh, sebentar dulu. Allah Ta'ala itu bisa menghendaki kun fayakunnya lewat pintu proses. Dan proses itu dibutuhkan oleh manusia. Dibutuhkan oleh manusia. Karena bumi mau dihuni oleh manusia, maka Allah menciptakan bumi dan langit itu lewat proses. Lewat proses. Fa inna surata, karena sesungguhnya rupa, yaitu manusia itu fa'ilun tsanin, pelaku yang kedua. Jadi ya, kalau Allah Ta'ala itu terjun langsung di dalam penciptaan, itu pelaku yang pertama. Tapi kalau manusia menciptakan kemajuan di bidang otomotif, di bidang industri, itu pelaku yang kedua.
Tapi jangan sampai lengah. Ya. Saksikanlah Allah Ta'ala pada diri pelaku-pelaku yang kedua itu. Saksikan. Saksikan. Lep-lep. Pada diri pelaku yang kedua itu. Nah, pelaku yang kedua ini dibikin hebat-hebat oleh Allah Ta'ala. Coba bagaimana kita bisa menyaksikan tumbuh dan runtuhnya peradaban. Itu di tangan pelaku kedua ini. Tangan pelaku kedua. Bagaimana kita bisa menyaksikan gemuruh ilmu pengetahuan. Itu di pelaku yang kedua. Di pelaku yang kedua. Nah, pandanglah pelaku yang kedua ini, manusia ini, sebagai perpanjangan tangan dari pelaku yang pertama. Sebab dari manakah kecerdasan? Kalau tidak dari pelaku yang pertama, dari Allah Ta'ala. Dari manakah keterampilan? Kalau tidak dari pelaku yang pertama, Allah Ta'ala. Jadi ya, kita tinggal mengkoneksikan ya. Mengkoneksikan antara hati kita, akal kita dengan kemahaannya itu. Dikoneksikan. Biar tidak terputus. Biar dirasakan kemahaan Allah Ta'ala itu menjalar pada seluruh makhluknya. Terutama makhluk yang bernama manusia. Fama lahul awwaliyatu allati lil haq. Fama lahu, maka tidak ada lahu bagi itu makhluk al-awwaliyatu. Adapun adanya permulaan allati lil haq yang merupakan jatah bagi Allah yang maha benar. Jadi ya, adanya permulaan itu, permulaan dalam penciptaan itu tidak dimungkinkan, tidak ada jalan langsung dikuasai oleh pelaku kedua. Tidak mungkin ada jalan. Sebab pelaku kedua, manusia itu tidak ikut serta di dalam menciptakan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin menciptakan yang lain kok lantas sebagai pelaku pertama? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena itu fatamayyazat, maka menjadi berbeda-beda al-a'yanu, apa realitas itu bil maratibi, dengan berbagai macam tingkatan. Nah, karena setelah pelaku yang pertama itu adalah pelaku kedua, maka sesuai dengan potensi masing-masing, sesuai dengan kecakapan masing-masing, maka pelaku kedua ini memiliki berbagai macam martabat. Misalnya di bidang ini si A lebih canggih ketimbang B. Sementara di bidang itu si B lebih canggih ketimbang A. Itu maratib itu. Maratib. Jadi ya, orang itu sesuai dengan adanya kemampuannya untuk menampung, kemampuannya untuk bisa mencurahkan potensi-potensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ kemudian terjadi adanya tingkatan-tingkatan. Tingkatan-tingkatan. Misalnya di bidang ilmu pengetahuan, itu ada tingkatan-tingkatannya. Atau di bidang ilmu pengetahuan dengan fan tertentu, misalnya di bidang sastra filsafat, itu ada tingkatan-tingkatannya. Itu marotib itu. Jadi siapa lebih memiliki istiqdat, siapa lebih memiliki kesiapan, maka orang itu akan lebih tangguh ketimbang yang tidak memiliki kesiapan tangguh. Jadi karena itu tugas kita adalah apa? Menciptakan kesiapan. Ketika menciptakan kesiapan, maka Allah Ta'ala akan memberikan sesuai dengan ketangguhan kita, dengan kesiapan itu akan memberikan. Jadi sebab apa? Itu memang haknya. Haknya orang yang memiliki kesiapan untuk bisa menerima berbagai macam kelebihan itu. Sementara kalau orang tidak memiliki kesiapan, dikasih ya keahlian, ya tumpah ruah itu. Oh, enggak punya kesiapan untuk bisa menampung keahlian itu, tumpah ruah. Nah, jadi di sini ya rahasianya kenapa realitas hidup itu memiliki martabat-martabat. Nah, itu ya, dari martabat yang paling rendah sampai martabat yang paling tinggi, itu seluruh martabat itu hakikatnya milik Allah.
Karena itu ada ayat yang menyatakan rafi'ud darajat, ya. Allah itu maha tinggi derajat-derajatnya. Berarti derajat-derajat itu bertingkat-tingkat dia. Jadi mulai derajat yang paling rendah sampai paling tinggi, hakikatnya itu adalah derajat milik Allah Subhanahu wa taala. Sama, ya. Di antara sekian wujud yang ada, hakikatnya itu adalah wujud Allah. Hakikatnya adalah wujud Allah taala. Jadi kalau begitu ya, hidup ini bolak-balik saya katakan serba Allah sebenarnya, serba Allah. Tergantung koneksi hati kita untuk merasakan bahwa hidup ini adalah serba Allah Ta'ala. Serba Allah. Mana yang bukan? Tunjukkan kepadaku. Ya. Nggak ada. Nggak ada. Fa'adha kullu dhi haqqin haqqahu kullu arif. Fa'adha, maka memberikan kullu dhi haqqin, kepada setiap yang memiliki hak, haqqahu, terhadap haknya itu, kullu dhi haqqin, kullu arif, siapa? Setiap orang yang ma'rifat. Nah, kalau orang ma'rifat itu tahu kemudian, oh iya, jatahmu memang segini, jatahmu segini, jatahmu segini, karena kesiapanmu cuma segitu. Gitu ya. Kesiapannya cuma segitu. Jadi kesiapan itu ya, kata Ibn Arabi, itu merupakan doa yang paling ampuh loh, kesiapan itu. Sebab kalau siap untuk menerima karunia, artinya apa? Ketika karunia itu diterima, itu akan diperlakukan dengan sebaik mungkin. Itu namanya kesiapan. Nah, itu doa yang paling tangguh itu. Sebab kalau memang sudah siap, pasti dikasih. Jadi karena itu, banyak orang salah deteksi, merasa dirinya sudah siap, padahal di penilaian Allah Ta'ala belum siap. Misalnya gini ya, ya Allah, sepertinya saya siap kok menerima kekayaan-kekayaan itu. Nah, itu kan cuma nafsunya belaka itu. Nanti ketika dikasih, boleh jadi sama sekali tidak siap itu. Sebab tidak dipakai untuk berbagai macam kebaikan. Tidak siap. Jadi kesiapan itu real, kesiapan itu konkret itu loh, konkret. Nah, sesuai dengan kesiapan itulah kemudian Allah memberikan rezeki kepada masing-masing orang. Jadi karena itu doa paling ampuh adalah kesiapan. Kesiapan. Jadi ciptakan wadah diri yang tangguh dan besar, luas, maka kita akan mendapatkan karunia yang sangat banyak. Ciptakan wadah rohani yang tangguh dan luas, kita akan mendapatkan karunia rohani yang berjibun-jibun juga. Karunia rohani. Jadi tugas kita itu adalah apa? Pertama-tama menciptakan adanya kesiapan. Adanya kesiapan. Falihadza, maka karena ini i'ta'i kulli dhi haqqin haqqahu. Karena ada siapa? Karena ada hubbun nisa, apa mencintai perempuan. Li Muhammadin, bagi Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta habubin ilahiyin, ialah berasal dari adanya cinta keilahian. Jadi ya, ketika Nabi itu mencintai para perempuan, karena memang jatah para perempuan itu dicintai. Jatahnya memang dicintai, gitu. Istidadnya memang di sana. Jadi, dan Nabi mencintai perempuan itu murni semata menerjemahkan, merealisasikan cinta Allah Ta'ala kepada dirinya sendiri. Jadi ketika Nabi mengalami dahsyat dicintai oleh Allah Ta'ala, maka dahsyatnya dicintai itu dijawantahkan dalam cinta beliau terhadap para perempuan. Jadilah kemudian hubungan antara Allah, beliau, dan perempuan itu adalah hubungan cinta. Hubungan cinta. Nah, itu juga bisa kita praktekkan sesuai dengan kapasitas kita dicintai oleh Allah Ta'ala dan kita mencintai perempuan sesuai dengan kapasitas kita. Itu bisa.
Bisa. Kenapa? Karena kita ini adalah umat Nabi. Dan umat Nabi itu dikasih peluang untuk juga merasakan kenikmatan-kenikmatan rohani sang Nabi. Ya. Nah kalau begitu ya, maka hubungan laki-laki perempuan itu transenden, bersifat keilahian sebenarnya. Jadi karena itu bertobatlah dari memandang perempuan hanya sebagai seonggok fisik. Sebab kalau hanya dipandang sebagai seonggok fisik, maka yang bekerja dalam diri kita adalah syahwat belaka, nafsu belaka. Dan kemudian muncul adanya berbagai macam kejahatan dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Itu karena merupakan efek dari sterilnya mereka dari cinta ilahi. Wa anna Allah, dan sesungguhnya Allah Ta'ala Allah ialah memberikan Allah kullah syai'in, terhadap segala sesuatu, khalqahu, terhadap penciptaan itu, kullah syai'. Jadi Allah itu ya kan sudah tahu ya, sudah tahu di dalam gambaran Allah tentang segala sesuatu, tentang ide Allah Ta'ala mengenai segala sesuatu, kan sudah tahu rupanya seperti apa. Nah, karena sudah tahu rupanya seperti apa, maka direalisasikan kemudian. Dan setelah direalisasikan, tak berbeda antara rupa dalam ide Allah Ta'ala dan rupa yang direalisasikan. Tidak berbeda. Kenapa? Kok kemudian tidak berbeda? Karena itulah kesiapan dari setiap ide yang dikandung dalam diri Allah Ta'ala, itu kesiapannya seperti itu. Kesiapannya. Jadi tidak ada yang melenceng sedikit pun antara ide tentang segala sesuatu dalam Allah Ta'ala dengan ketika ide-ide itu direalisasikan. Ini ya mirip filsafatnya Plato tentang ide. Wahua, adapun itu ma'ato ya, apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada segala sesuatu tentang penciptaannya itu, ainu haqihi, ialah realitas dari kebenaran sesuatu itu. Jadi ya, ketika Allah Ta'ala merealisasikan rupa kita, bentuk kita, wujud kita, nah itu karena sesungguhnya hakikat diri kita adalah rupa yang diberikan itu. Hakikat penciptaannya, ya rupa itu. Jadi tidak melenceng sedikit pun. Jadi di hadapan Allah Ta'ala dengan demikian, segala sesuatu itu sudah rampung loh. Bahkan jauh sebelum diciptakan, sudah rampung. Artinya apa? Pengetahuan Allah Ta'ala itu tidak menempuh proses. Tidak menempuh proses. Allah Ta'ala sudah tahu persis ketika ide-ide itu dimunculkan menjadi realitas. Tahu persis akan seperti apa, akan berakhir seperti apa, jalan lika-likunya seperti apa, sudah tahu persis. Itu yang disebut sebagai pengetahuan mutlak ya. Tapi juga ada pengetahuan muqayyad. Pengetahuan yang ditentukan oleh adanya kejadian-kejadian segala sesuatu. Jadi ya misalnya secara konsep, secara ilmu yang mutlak segala sesuatu itu sudah rampung. Tapi berkaitan dengan kenyataan demi kenyataan yang belum terlaksana, itu belum. Belum. Jadi berkaitan dengan ilmu huduri itu belum. Belum. Misal ya, sekarang kita ngaji. Sekarang kita ngaji. Allah sudah tahu sesungguhnya kalau kita akan ngaji. Tapi berkaitan dengan realitas pelaksanaannya, ya baru sekarang ini. Ya. Itu perbedaan antara ilmu mutlak dengan ilmu muqayyad. Ilmu mutlak itu segala sesuatu sudah rampung bahkan sebelum dimulai. Ilmu muqayyad itu menunggu adanya kejadian demi kejadian, peristiwa demi peristiwa. Allah Ta'ala berfirman, hatta na'lamal mujahidina minkum, hingga kami mengetahui siapa yang bersungguh-sungguh di antara kalian. Apa sebelumnya tidak tahu? Ya tahu, tapi maksudnya realitasnya itu loh. Realitasnya
Jadi kan nanti kan ketahuan siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang tidak, kan ketahuan. Nah, ketahuan dalam artian yang berhubungan dengan peristiwa itu baru diketahui setelah terjadinya peristiwa atau ketika berlangsungnya peristiwa baru terjadi. Fama a'tahu illa bistihqaqin istaqahu bimusamahu. Oke ya, saya kira ini ya agak sulit, tapi semoga kita tetap bisa mendapatkan pencerahan, mendapatkan barokah dari ngaji Ramadan ini. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habib